Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya satu cerita bisnis klasik yang, bikin mikir banget nih. Langsung dari Peter Drucker. Pertanyaannya itu simple tapi dalam. Apa sih sebetulnya yang dimaksud perusahaan pertumbuhan? Ya. Pertanyaan bagus itu. Coba Anda bayangkan ya. Ada toko roti keluarga. Udah lama banget berdirinya, sejak 1890. Stabil, dihormati. Tiba-tiba, dilirik sama firma private equity raksasa. Perusahaan publik lagi. Dan diakuisisi ya ceritanya. Betul. Dan tawarannya itu, susah ditolak deh. Saham toko rotinya, yang biasanya dinilai pasar sekitar 8 kali pendapatan, ini dibeli 14 kali pendapatan. Wow, hampir 2 kali lipat ya valuasinya. Iya. Dan bayarnya pakai saham firma PE itu sendiri, yang valuasinya lagi tinggi banget, 22 kali pendapatan. Kelihatannya kan, win-win solution banget ini. Semua senang. Di atas kertas sih kelihatan gitu ya, pemilik lama dapat harga bagus, PE dapat aset baru. Presiden toko rotinya, cucu pendiri juga setuju lanjut mimpin 5 tahun. Kayaknya mulus ya awalnya. Nah, kayaknya. Tapi ya gitu, seringnya bulan madu nggak lama, baru 6 bulan jalan, udah mulai ada benturan nih. Ekspektasi nggak ketemu realita. Benturan soal apa tuh biasanya kalau gini, target ya? Tepat. Jadi Presiden toko roti dipanggil ke kantor pusat PE di New York. Suasananya udah beda nih pasti. Presiden korporat dari PE langsung straight to the point. Dia bilang, oke, divisi toko roti ini, targetnya jelas. Pertumbuhan 10% per tahun, laba sebelum pajak minimal 15% dari investasi. Gitu standar mereka. Wah, 10% pertumbuhan dan 15% ROI ya. Angka yang cukup agresif itu, apalagi buat industri makanan pokok kayak roti. Banget. Nah, data 6 bulan pertama, jauh banget dari target. Pertumbuhan cuma 1-2%, laba cuma 7%. Ouch! Jauh ya dari 15%? Iya, presiden korporatnya sampai nyindir. Katanya kinerja toko roti ini nggak lebih baik dari bunga tabungan. Jelas banget kan sinyalnya, mereka nggak puas. Pasti. Terus gimana reaksi PI-nya? Ya, mereka nawarin bantuan. Katanya mau kirim staf korporat buat bantu memperbaiki keadaan. Bantuan yang seringkali artinya intervensi ya? Terus presiden toko rotinya gimana? Nah, ini dia. Dia tolak mentah-mentah tawaran itu. Katanya cuma buang-buang waktu. Oh iya, berani juga ya dia. Kenapa dia bisa siyakin itu? Bukan soal gengsi katanya. Dia punya argumen kuat banget. Yang dasarnya itu pemahaman dia soal industri roti itu sendiri. Sesuatu yang mungkin dilewatkan sama tim PI waktu due diligence dulu. Apa argumen utamanya? Intinya simpel, tapi nusuk banget. Toko roti itu bukan bisnis pertumbuhan. Titik. Gitu katanya. Bukan bisnis pertumbuhan. Itu pernyataan yang berani di dunia bisnis yang kayaknya semua ngejar pertumbuhan kan? Iya kan? Maksud dia gimana tuh? Gini penjelasannya. Logika pertumbuhan di industri lain, misalnya teknologi gitu ya, itu nggak jalan di bisnis roti. Pertama, kata dia, orang itu nggak otomatis makan roti lebih banyak cuma karena pendapatannya naik. Oh iya ya. Malah bisa sebaliknya. Betul. Malah seringkali sebaliknya. Kalau orang makin makmur, pilihan makannya kan makin banyak, makin macem-macem. Konsumsi roti malah bisa turun. Beda sama barang mewah atau teknologi baru gitu. Masuk akal sih. Terus ada lagi? Ada. Kedua, bisnis roti itu sifatnya defensif. Maksudnya, cenderung stabil penjualannya bahkan pas ekonomi lagi susah. Malah pas resesi parah, orang mungkin balik ke makanan pokok yang lebih murah, kayak roti ini. Jadi, yang nggak akan tumbuh pesat gitu. Oke, jadi pertumbuhannya yang ngikutin pertumbuhan populasi aja, gitu ya? Nggak bisa eksponensial. Terus kalau gitu, untungnya dari mana dong bisnis kayak gini? Nah, ini dia kuncinya. Untung di bisnis roti itu, kata presidennya, datangnya dari efisiensi, bukan dari pertumbuhan pasar yang gila-gilaan. Efisiensi operasional maksudnya? Iya, betul. Gimana caranya neken biaya bahan baku, bikin proses produksi lebih optimal, distribusinya efektif, gitu. Dia sadar kok perlunya efisiensi lebih tinggi, terutama lewat otomatisasi besar-besaran. Nah, otomatisasi kan butuh modal gede tuh. Kenapa nggak dari dulu aja dilakuin? Kan dia udah sama di bisnis itu. Nah, ini dilemanya dia sebelum diakuisisi. Lingkaran setan istilahnya. Buat otomatisasi butuh investasi gede banget. Ya, Tapi karena bisnis roti ini dianggap pasar sebagai bisnis yang, ya gitu deh, pertumbuhannya lambat, marginnya tipis, valuasi perusahaannya jadi rendah.
Valuasi rendah. Maksudnya PE ratio itu ya? Tepat, price to earnings ratio atau rasio PE-nya rendah. Sebelum akuisisi, PE toko roti ini cuma 8 kali. Artinya, pasar nggak terlalu berharap bisnis ini bakal tumbuh pesat labanya. Oke, PE itu kan perbandingan harga saham sama laba per saham ya. Kalau rendah, berarti pasar nggak terlalu optimis sama prospek pertumbuhannya. Gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Akibatnya apa? Susah buat perusahaan kayak gitu ngumpulin dana besar dari pasar modal. Mau pinjem ke bank juga mungkin bunganya nggak menarik karena dianggap risikonya beda. Jadi susah dapat modal buat investasi besar kayak otomatisasi tadi. Wah, jadi kayak kejebak ya. Mau efisien butuh modal, tapi karena dianggap nggak prospektif, modalnya susah didapat. Paham-paham. Terus, setelah diakuisisi PE, masalah modal ini kan harusnya beres dong. PE kan duitnya banyak. Secara teori, iya. Harusnya PE punya akses ke modal yang lebih gampang. Tapi, nah ini dia argumen terakhir Presiden Toko Roti yang paling kunci. Dia bilang, Bilang apa dia? bahkan jika mereka bisa dapat dana dan melakukan otomatisasi penuh ya, tingkat pengembalian investasi atau ROI terbaik yang realistis bisa diharapkan dari bisnis roti ini cuma sekitar 12% sebelum pajak. ROI, Return on Investment, tingkat pengembalian ya. Jadi cuma 12%, padahal target PE tadi? 15%. Nah, itu dia. Jadi 12% itu meskipun udah naik dari 7% sebelumnya ya, tetap aja di bawah target sakral CPE yang 15%. Persis, disinilah benturan frontal tuh terjadi. Ekspektasi finansial ketemu tembok realitas industri. Wah, bener-bener kayak memaksakan standar yang sama ke semua bisnis ya. Yang satu pegang teguh formula, 10% pertumbuhan, 15% ROI, titik. Yang satu bilang, nggak bisa bos, di lapangan beda ceritanya. Analogi kura-kura sama kelinci tadi jadi relevan banget ya. PE pengen kura-kura lari kayak kelinci. Iya, bisa dibilang gitu. Ini langsung nunjuk ke pertanyaan mendasar. Gimana sih kita mendefinisikan sukses dan pertumbuhan dalam bisnis? Apa iya satu metrik finansial kayak ROI 15% itu bisa dan harus dipukul rata ke semua jenis perusahaan? Kayaknya PE itu mikirnya gitu ya. Buat mereka angka 7% dan pertumbuhan 1-2% itu ya, bukti manajemennya gagal, harus diperbaiki oleh mereka. Kemungkinan besar begitu. Mereka mungkin mikir, ini pasti manajemen lamanya aja yang kurang jago. Kita pasti bisa lebih baik. Padahal Presiden toko rotinya nggak mau laktahisiansikan. Dia cuma bilang ada batasnya. Ada kendala struktural soal modal tadi, ada plafon realistis soal potensi untungnya, yaitu 12%. Kayak bilang, bisnis ini ya begini adanya. betul, dia nggak menolak perbaikan, tapi menolak ekspektasi yang nggak realistis menurut dia. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih. Apa ini artinya PE salah beli? Atau mereka nggak ngerjain PR mereka dengan benar waktu due diligence? Nggak paham gitu sama bisnis yang mereka beli? Itu pertanyaan penting banget. Seberapa dalam sih mereka analisis waktu itu? Apa mereka beneran ngerti dinamika unik industri makanan pokok yang memang biasanya low growth, low margin, tapi stabil? Atau jangan-jangan fokusnya cuma di angka neraca aja? Potensi potong biaya sana-sini, terus asumsi kalau manajemen lama pasti kurang oke. Bisa jadi. Dan seberapa besar tanggung jawab mereka sebagai pemilik baru buat nyamain ambisi finansial mereka yang mungkin juga didorong tuntutan investor mereka sendiri ya, sama kenyataan pasar aset yang baru mereka beli ini. Jangan-jangan mereka itu beli ekspektasi yang keliru dari awal. Wah, dalam nih. Ini pas banget bawa kita ke inti pertanyaan yang diajukan Peter Drucker di akhir kasus ini. Dia kan nggak ngasih jawaban ya, malah ngasih pertanyaan tajam buat kita pikirin bareng-bareng. Iya, pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya. Coba kita bedah yuk pertanyaan-pertanyaan ini. Soalnya ini relevan banget buat siapa aja yang ada di dunia bisnis atau investasi. Pertanyaan pertama Drucker. Bisakah kita, sebagai manajer atau investor, merasa puas sama bisnis yang untungnya lebih rendah dari minimum cost of capital, biaya modal minimumnya, dan nggak sanggup ngumpulin dana buat jadi lebih efisien? Cost of capital ya, itu kan harga modalnya ya, ekspektasi minimum imbal hasil dari investor atau pemberi pinjaman. Kalau laba bisnis terus-terusan di bawah itu, Secara finansial murni, rugi dong jatuhnya? secara finansial murni iya, bisnis itu nggak ngasih pengembalian yang cukup buat membenarkan investasi yang masuk. Jadi kalau dari kacamata finansial doang, ya susah buat puas.
Tapi apa? apakah nilai sebuah bisnis itu cuma soal angka finansial aja? Gimana dengan stabilitasnya, lapangan kerja yang diciptakan, kepuasan pelanggan turun-temurun? Nah, ini jadi perdebatan nilai yang lebih luas kan? Bener juga. Oke, pertanyaan kedua, Drucker. Kalau nggak bisa puas, terus apa yang bisa dilakuin? Opsinya apa aja? Wah, opsinya banyak tapi nggak ada yang gampang kayaknya. Bisa coba dijual lagi bisnisnya, mungkin rugi. Bisa coba restrukturisasi radikal. Maksudnya ganti model bisnis gitu? Roti biasa, tapi apa gitu. Tapi itu butuh investasi gede lagi, risikonya juga tinggi. Pilihan lain ya terima aja kinerjanya apa adanya. Tapi ini susah buat PI yang punya target ke investornya sendiri. Pilihan paling akhir? Ya, likuidasi. Tutup bisnisnya. Pahit, tapi kadang itu jadi pilihan rasional secara finansial. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Ini soal siapa yang bener nih di konflik ini. Presiden toko roti yang bilang, ya emang bisnis ini nggak bisa kasih untung 15%, atau presiden korporat PI yang bilang, kalau pasarnya ada dan pasar roti kan pasti ada ya. Ya itu tugas manajemen buat cari cara gimana biar untungnya layak, biar bisa narik modal. Nah, ini dia perdebatan klasiknya. Realitas operasional lawan tuntutan finansial. Apakah target 15% itu angka keramat yang berlaku di mana aja? Kayaknya nggak juga. Industri matang kayak makanan pokok kan profil resiko imbal hasilnya beda sama teknologi atau farmasi. Jadi presiden toko roti ada benarnya soal batas 12% itu untuk bisnis roti tradisional saat ini. Mungkin banget, tapi di sisi lain, apa benar tugas manajemen itu cuma mengoptimalkan di dalam batasan yang ada aja, atau kayak kata si bos PA, tugasnya justru mengubah batasan itu? Cari cara baru, inovasi, strategi pasar beda, biar target finansialnya tercapai. Jadi, mungkin PA juga ada benarnya. Kalau mereka mau 15%, ya mereka harus melakukan sesuatu yang beda banget. Bukan cuma efisiensi biasa. Bisa jadi begitu, mereka harus mengubah gamenya, bukan cuma main lebih baik di game yang sama. Menarik. Jadi nggak hitam putih ya siapa benar siapa salah. Terus pertanyaan keempat, Drucker. Mungkinkah dua-duanya salah? Atau malah dua-duanya benar dari sudut pandang masing-masing? Nah, ini kemungkinan yang menarik. Sangat mungkin keduanya benar dalam perspektif mereka sendiri. Presiden toko roti benar, kalau kondisi saat ini, bisnis roti tradisional itu susah banget mencapai 15% ROI. Titik. Oke. Terus, PI-nya? Firma PI juga benar secara prinsip. Modal yang mereka tanam itu ya harus menghasilkan pengembalian yang sesuai target mereka, misalnya 15% itu. Kalau aset yang mereka beli nggak bisa mencapainya, maka Maka kesalahannya di mana? kesalahannya mungkin ada di keputusan akuisisinya itu sendiri. Mereka beli aset yang salah dengan ekspektasi yang keliru. Atau mereka gagal paham bahwa untuk mencapai target 15% itu butuh perubahan fundamental yang drastis, bukan sekedar memperbaiki manajemen lama. Jadi keduanya bisa jadi benar soal kondisi masing-masing, tapi bentrok karena ekspektasi yang nggak nyambung dari awal ya? Iya, kemungkinan besar begitu. Akar masalahnya di ketidakselarasan ekspektasi versus realita. Oke. Ini pelajaran yang dalam banget sih. Tapi mungkin ada pendengar yang mikir, ini kan cerita toko roti tua sama PI, kenapa saya mesti peduli? Apa relevansinya buat kita-kita ini? Oh, relevansinya luas banget. Kasus ini tuh bukan cuma soal roti atau private equity loh. Ini tentang bahaya adanya gap atau kesenjangan antara model finansial yang bagus di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Jebakan yang bisa kena siapa aja ya? Betul, dari investor retail sampai CEO perusahaan raksasa. Ini juga tentang gimana kita menetapkan target dan gimana kita merespons target itu. Coba deh pikirin. Gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, pas Anda mau investasi sekecil apapun, apa Anda cuma lihat potensi untungnya aja tanpa benar-benar ngerti model bisnis dan industrinya kayak apa? Atau pas Anda jadi manajer, bikin KPI buat tim, apa target itu beneran relevan sama bisnis nyata yang dijalani, atau cuma ngejar angka centik aja yang mungkin nggak pas sama konteksnya? Atau sebagai karyawan, dikasih target, apa targetnya realistis nggak sih sama kondisi pasar dan sumber daya yang ada? Gitu ya? Nah itu dia. Kasus ini kayak pengingat keras buat kita semua. Selalu cocokkan strategi, ekspektasi, target sama kenyataan di lapangan. Jangan sampai terpisah jauh. Jadi poin utamanya adalah, kita harus bisa mendefinisikan pertumbuhan dan sukses itu secara kontekstual.
Nggak semua bisnis itu harus kayak startup teknologi yang tumbuh gila-gilaan. Tepat sekali. Banyak bisnis yang justru nilainya ada di stabilitasnya, di kemampuannya menghasilkan cash yang konsisten, di efisiensinya melayani pasar yang udah matang. Meskipun nggak tumbuh 2 digit pendapatannya, toko roti ini contoh klasiknya. Jadi, ngertiin perbedaan fundamental ini penting banget ya. Jangan sampai kita kejebak satu definisi sempit soal sukses, terus dipaksain ke semua situasi. Betul, ini penting buat Anda baik sebagai investor, manajer, karyawan, atau bahkan sekedar konsumen yang pengen lebih kritis ngeliat dunia bisnis di sekitar kita. Jadi, kasus Drucker ini memang menyajikan benturan klasik yang kayaknya bakal selalu ada ya. Pandangan orang dalam yang ngerti banget realita industrinya, lawan pandangan orang luar yang fokusnya ke target finansial universal. Gimana cara mendamaikan potensi asli sebuah bisnis plus semua keterbatasannya dengan ekspektasi pengembalian modal yang seringkali kaku dari pemilik atau investor? Ini ujung-ujungnya jadi nanya soal tujuan bisnis itu sendiri ya. Dan apa sih tanggung jawab manajemen yang sebenarnya? Iya, apakah setiap bisnis itu harus dipaksa jadi perusahaan pertumbuhan dalam arti finansial yang sempit itu? Atau ada bentuk nilai lain yang sama pentingnya? Stabilitas, keberlanjutan, kepuasan karyawan, kontribusi ke komunitas, meskipun mungkin lebih susah diukur pakai angka ROI atau pertumbuhan pendapatan. Nah, sebagai penutup nih, coba kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau pertumbuhan cepat itu bukan satu-satunya ukuran nilai, terus gimana dong seharusnya kita menilai dan menghargai bisnis yang udah matang, stabil, efisien, untungnya wajar, tapi yang nggak tumbuh pesat? Bisnis kayak toko roti tadi, atau mungkin banyak UMKM di sekitar kita ya. Iya. Dan yang lebih penting lagi mungkin, apa tanggung jawab sejati manajemen dan investor dalam situasi kayak gitu? Apakah terus memaksakan target yang nggak realistis sampai bisnisnya hancur? Atau justru cari cara buat mengakui dan mengoptimalkan nilai unik yang udah ada itu? Pertanyaan yang bagus untuk dipikirkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.